nggak bisa ngebedain antara uang pribadi sama uang bisnis. Ya Allah, gue capek banget gini, gue mau berhenti aja, gue nggak kuat. Ya lu jualan makanan di Instagram ya lu butuh duit, dan itu bodo amat. Sekolah Sukses dimulai. Hai, selamat datang di Sekolah Sukses, di mana di sini kita akan bersama-sama belajar dan mencari definisi arti sukses sebenarnya, dan mungkin di sini kita akan belajar tentang sebuah pelajaran yang jarang diajarkan di sekolah tentang kesuksesan itu sendiri. Hari ini kita mempunyai mentor yang luar biasa banget. Dia adalah founder dari Bittersweet by Najla, pelopor dessert box di Indonesia yang ngebangun bisnisnya dari rumah dan sekarang udah berhasil ekspansi ke berbagai kota. Langsung aja, ini dia mentor kita hari ini, Mbak Najla Bishir dari Bittersweet by Najla. Hai, Kak Ala. Hai, halo Daniel. Kita ketemu lagi. Kemarin itu kita sempat ketemu di acara yang sebelumnya. Yes. Dan gue sempat mendengar, wow, ternyata menjadi seorang Najla itu sangat menginspirasi banget gitu. Makanya wajib banget diundang ke Sekolah Sukses. Terima kasih, aku juga happy banget bisa di sini hari ini. Seru banget, ini studionya keren banget, dan juga ketemu Daniel dan tim, aku happy banget Thank hari you, ini. thank you. Tapi gua itu mendengar Bittersweet by Najla itu sebenarnya di masa-masa pandemi. I think one of your team itu sempat DM ke gue. Yes, dan abis itu karena pandemi itu gue emang pengen nge-support banget ya. Banyak UMKM yang kena imbasnya dari pandemi sendiri. Akhirnya semua makanan yang mereka DM, udah sini gue videoin, gue taruh di story segala kayak gitu. Betul. Nah, dan Bittersweet by Najla salah satunya gitu. Jadi yang ya udah oke, kalau gitu yuk. Dan gue nyobain gitu yang wah gila. Cuman dikirimin sekali, tapi seterusnya beli sendiri. Itu emang pancingan ya. Pancingan kayak gitu. Karena pancingan. Pertama cobain dulu. Betul. Manis-manis itu kayaknya gue suka banget. Satu keluarga gue suka banget soalnya. Oke. Itu benar-benar pelopor dessert in a box ya gitu ya. Bilangnya itu ya, dessert in a box. Dessert box ya. Nah, tapi itu sebenarnya bisnis pertamanya Najla atau gimana sih? Enggak, sebetulnya tuh aku tuh ngejalanin bisnis tuh udah banyak banget, dan kebetulan gagal semua. Seriously, dari sebelum Bittersweet by Najla itu gagal kebanyakan. Sebetulnya bukan bisnis kali ya, berjualan kalau dulu. Kayak kalau sekarang kan bisnis udah rapi, udah di maintenance dan lain-lain. Kalau dulu tuh aku nyoba-nyoba aja kayak jualan apa, dan aku tuh jualan dari SMP. Oh wow. By the way, aku tuh udah suka jualan dari SMP. Jualan apa pas SMP? Ingat gak? Aku tuh di Bogor kan, SMP 1 Bogor. Jadi dulu tuh anak-anak gaulnya banyak gitu. Jadi aku ngambilin parfum dari Jakarta. Wow. Dari Blok M, apa sih toko apa ya dulu ya. Pokoknya adalah B18 atau apa, aku lupa. Nah itu aku ambilin parfum-parfum dari Jakarta, aku jualin ke teman-teman aku di Bogor, dan itu laku banget. Ini bisnis serius ya berarti ya? Maksudnya udah jadi kayak semacam kalau misalnya di import ekspornya gitu, trading lah bilangnya ya, kayak trading gitu. Lo ambilnya dari Jakarta, abis itu jualnya di Bogor. Di gitu. Bogor, karena gue orang Bogor kan, jadi gue jualin di Bogor, dan itu laku gitu. Teman-teman gue pada beli, gue juga kaget kayak, ih mereka percaya ya sama gue berarti. Nah dari situ gue mikir kayaknya gue suka berjualan saat itu, masih berjualan gitu. Gue ambil untungnya kan, margin untungnya, gue ambil lagi ke Jakarta kayak gitu. Tapi emang bokap nyokap emang aslinya pedagang kan? Pedagang. Gitu. Dan jadi memang belajar dari situ, terinspirasi dari orang tua juga. Betul pedagang. Tapi gue nggak suka kerjaan bokap nyokap gue saat dulu, karena kan di dunia bangunan ya. Jadi kayak gue mau bisnis yang lain. Gue nggak mau bisnis yang kayak gitu, terlalu keras buat gue atau apa gitu. Gue nggak suka, terlalu berat menurut gue. Nah gue pengen bisnis yang lain. Tadinya tuh gue pengen jadi pegawai kantoran. Karena tuh keren gitu, pakai blazer apa segala macem, meeting saat itu. Tapi takdir berkata lain, umur 21 gue menikah gitu ya. Iya itu Arab ya Bo. Nikahnya muda banget. Iya muda. Dan gue pertama punya anak itu, gue bukan happy sebetulnya, gue tuh nangis karena gue lihat teman-teman gue tuh meeting di sini, meeting di sana. Nah itu yang jadi kayak turn back point gue untuk kayak gue harus jadi seseorang. Karena secara akademis tuh gue
bagus, ranking gue bagus, SMP gue SMP unggulan pertama dan lain-lain, SMA gue juga gitu. Karena IPB pun gue masuk tanpa tes, tapi si bodoh ini gak diambil. Wow. PMDK IPB gue tuh Wow. masuk IPB tapi nggak gue ambil karena apaan sih, gue nggak mau kuliah bener. Nah itu nyesel tuh di situ. Jadi kayak Ini kayak langsung sesi curhat gitu guys. Tapi sesi curhat. tapi ini menarik banget karena tetap lo sekarang ada di sini di Sekolah Sukses Ya. pakai blazer. Yes, pakai blazer, Come on. betul. Tapi gini lah, gue penasaran ya, lu married umur 21, muda banget. Orang tua lu memang sepertinya udahlah nggak apa-apa, nikah aja. Kan anak cewek ini nggak perlu kerja serius-serius, nanti biar suami yang nanggung. Kayak gitu Yes. konsepnya atau gimana? Jadi gimana ya, Arab tuh punya culture sendiri gitu loh. Jadi perempuan-perempuan saat itu ya, anak gue nggak bakal lakuin ini ke anak gue pastinya. Jadi kayak ya udah nikah aja. Dan Arab tuh strict banget, banyak banget aturannya untuk perempuan. Nggak boleh keluar lewat jam 6 maghrib, nggak boleh pacaran, nggak boleh segala macam, banyak banget nggak bolehnya. Nah, satu kata saat itu buat gue adalah gue pengen bebas, gue pengen freedom, gue pengen kayak ngerasain hidup gue yang senyata-nyatanya tuh kayak apa sih tanpa aturan-aturan ini. Itu yang bikin gue mau menikah gitu. Gue mau bebas gitu. Kayak gue pergi dari Bogor ke Jakarta maghrib sama suami gue tuh gue ngerasa kayak gue pergi malam-malam, yes gitu. Saat itu si bodoh ini dan menikah menurut gue tuh saat itu otak gue masih kecil kali ya. Jadi gue ngerasa kayak gue jadi princess nih satu hari gitu. Jadi masih pakai baju cantik, dandan cantik kayak gitu. Jadi kayak masih bodoh banget kali ya saat itu. Tapi dari situ gue belajar setelah nikah, wah ternyata nggak smooth ini ya kehidupan gitu. Ketika punya anak harus ada tanggung punya jawabnya. anak, tanggung jawab, permasalahan di luar itu. Jadi kayak wah gila sih gue belajar nih gitu. Jadi pas Ala akhirnya memutuskan untuk berbisnis kan, pertama kan udah bisnis parfum tuh, dagang gitu kan, tapi habis itu berhenti punya anak, ngurusin anak jadi ibu rumah tangga, dan abis itu ke-trigger lagi untuk gue pengen bikin bisnis lagi itu kapan? Setelah melahirkan anak ketiga. Wow. Setelah melahirkan anak ketiga itu kayak gue ngerasa kayak wah hidup gue beranak pinak nih, sudah selesai ya beranak pinak. Beranak pinak, melahirkan, perempuan tuh banyak banget keterbatasannya Daniel. Ya kita harus melahirkan, kita harus menyusui, kita harus mengurus rumah dan lain-lain. Ditambah berbisnis, kalau kita nggak punya partner yang sabar dan tidak egois, itu nggak bakal terjadi sih menurut aku gitu. Nah setelah melahirkan anak ketiga, aku ngerasa kayak gue harus mulai deh dari apa ya, dari yang gue bisa dulu, karena tiap hari kan aku bikin makanan, bikin apa, dari situ aja dulu cobain menggunakan sosial media. Nah dari situ kan bisnis makanan online tuh belum keren gitu loh. Tahun berapa ini ya? Tahun 2016. 2016 tuh masih kayak dianggap sebelah mata, kayak ya lu jualan makanan di Instagram ya lu butuh duit, dan itu bodo amat. Aku nggak apa-apa gue jalanin aja, emang gue butuh duit kok saat itu. Kayak gue butuh tambahan juga kan saat itu. Nah dari situ mulai kita pertama masih kue-kue yang jadul-jadul lah, yang gue bisa dari YouTube, dari apa. Setelah udah mulai banyak pembelinya, punya modal, nah gue ambil course ke Singapura, Malaysia. Wow. Gue lebih invest ke knowledge yang emang di dunia baking kayak gitu. Gue ambil certified baker kayak gitu-gitu. Gue kejar tuh guru-guru yang jago-jago yang pada mau datangnya ke Singapura doang, nggak ke Jakarta. Gue kejar ke sana karena gue udah punya modal, udah punya duit. That's amazing. Dari jualan yang 6 bulan awal itu. I like that. Gue seneng banget, kebanyakan ya kita sebagai entrepreneur gitu ya, begitu mulai nyicipin uangnya, kita itu langsung justru meningkatkan standar kehidupan kita. Iya. Jadi ketika udah nyicipin uangnya, kita langsung pakai uang tersebut dengan beli mobil baru, beli motor baru, rumahnya digedein dan lain-lain gitu. Tapi yang gue tangkap barusan dari Ala adalah ketika dia mendapatkan uang, justru dia malah ngedevelop atau mempertajam skill yang dia passionate gitu, which is baking. Akhirnya lo malah belajar untuk bisa lebih bagus lagi untuk membuat produk-produk yang lebih bagus lagi gitu. Betul. I love that. Ya, karena gue nggak mau jualan cuman kayak bolu jadul, bolu kukus yang semua orang bisa.
gue pengen ada faktor uniknya dari gue nih apa gitu yang bisa bikin jadi wow factor orang mau beli gitu produk gue. Wow. Nah dari situ gue belajar dan gue belinya bukan mobil baru tapi gue beli oven baru. Oven baru, ya itu aset gitu kan, of course. Betul, oven baru, gue gedein kitchen gue saat itu. Karena saat itu gue belum punya central kitchen kan. Jadi gue gue ambis banget untuk kayak gue harus punya central kitchen yang rapi, yang emang nggak di rumah karena pada awal itu aku di garasi rumah. Oke. Di taman rumah gitu. Gila. Dengan anak 3 yang masih kecil-kecil itu bener-bener stressful banget. Wow. Apalagi aku OCD kan. Aku tuh rumah harus bersih, rumah harus rapi yang kayak gitu. Itu bener-bener kayak OCD. Tiap abis baking gue naik ke atas tuh ke kamar gue nangis. Tuh saksinya. Gue nangis kayak ya Allah gue capek banget gini, gue mau berhenti aja, gue gak kuat. Tapi bisnis gue lagi grow saat itu, tapi gue gak punya sistem, gue gak ngerti cara ngatur keuangan, gue gak ngerti cara ngatur apapun. Ibu rumah tangga, anak 3 saat itu yang memang banyak banget keterbatasan kan, jadi mau gak mau gue harus adaptasi dan belajar gitu. Wow, oke. Sampai akhirnya kepikiran dessert box, itu gimana? Saat itu kan gue belajarnya cake, emang sup gue yang gue ambil di Singapura dan Malaysia saat itu kan gue belajar cake. Tapi gue berpikir gue kan gak punya kafe ya. Gue gak punya kafe, whole cake gimana tuh dikirim. Nah gue mikir, anak gue kebetulan pulang sekolah, gue lihat omprengnya anak gue tempat makan gitu kayak gimana cake-nya gue taruh sini aja ya, kayak maksudnya di box Di gini, toples, di toples gitu ya. Jadi kayak bolu, krem, bolu, coklat apa. Gue cobalah, gue coba terus gue foto lah di sosmed. Terus katanya mau dong begitu. Jadi kayak respon itu yang bikin kayak oh ya udah gue taruh sini aja, gue tutup, gue lem, kirim pakai ojek online dan itu ternyata jadi bener-bener faktor uniknya brand gue gitu. Wow. Dari keterbatasan gue emang gak punya kafe gitu kan, gue nggak bisa display di mana nih, nggak bisa display whole cake gue gitu. Dari situ jadi pesanan pertama tuh kayak 100 box, aku dapat 7,5 juta tuh sehari. Gila. Kayak wow, ini kayaknya peluang banget. Terus juga aku bilang sama suami aku, kayaknya ini bisa gede deh. Kayaknya aku feeling ini bisa gede. Dan ya akhirnya kita disupport, akhirnya kita bareng-bareng gitu. Jadi suami aku suruh berhenti kerja di kerjaannya dan bantuin gua. Itu ego laki-lakinya sangat. Oh wow. Iya. Wow. Dan dia mau gitu kayak bantuin gue, dan dia yakin, kita berdua tuh saling yakinin gitu, kayak kita fight ya di sini bareng-bareng. Aku bagian sosial media dan R&D dan lain-lainnya, kamu bagian operation, karena aku nggak kuat ngehandle manusia, jujur. Aku nggak kuat ngehandle manusia. Dan kebanyakan orang kreatif seperti itu sih. Kayak kita lebih kalau misalnya Kala gitu lebih suka di dapur, udah berinovasi, develop segala kayak gitu, daripada ngurusin drama-drama manusia-manusia ini gitu. Yes, nggak kuat. Sorry. Ya enggak, gue juga gue ngerti banget karena gue lebih suka syuting, gue mikirin kayak apa sih nextnya segala kayak gitu, berinovasi program-program berikutnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya untuk ngurusin accounting, finance, abis itu ngurusin kayak drama gaji dan ada yang mau minjem duit lah. Yes. Angkat tangan. No please. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mbak Ala juga sempat bilang gitu bahwa ternyata lu nggak ngerti nih balik si bisnis ini gitu. Betul. Jadi bener-bener ibu rumah tangga banget yang tiba-tiba suka bikin kue dan ternyata kuenya laku dan sampai di order 100 box gitu. Iya. Nah, bagaimana cara akhirnya bikin sistemnya? Mungkin itu tantangan yang terbesar kali ya kalau misalnya mulai F&B itu sendiri gitu. Betul, F&B itu sebetulnya bisnis menurut aku yang paling ruwet ya, yang paling ribet karena perintilannya tuh banyak banget. Dan aku paling bingung saat awal bisnis tuh masalah keuangannya. Aku nggak bisa ngebedain antara uang pribadi sama uang bisnis. Jadi tuh kecampur pas awal-awal. Jadi kayak wah gila, ini kok bisnis kok nggak ada untungnya sih kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata kecampur bisnis aku tuh, uang aku sama uang bisnis aku pribadi, dan uang pribadi dan uang bisnis tuh tercampur. Itu yang jadi kendala
kendala banget saat itu, saat memulai bisnis awal. Jadi mau nggak mau ya beradaptasi, belajar, lihat fitur-fitur juga yang kira-kira memudahkan aku gitu kan. Karena kalau enggak berantakan banget Neil. Kita harus bayar supplier, kita harus bayar uang sekolah, kita harus bayar gaji pegawai. Jadi aduk-adukan gitu. Itu Kayak gitu. akhirnya gimana? Maksudnya cara yang paling efektif gimana? Gue jadi kepikiran juga sih, bener juga sih. Itu gue sekarang ini pun juga banyak uang yang diterima di bisnis gue. Itu ya untuk uang sekolah anak gue. Sekolah mahal ya sekarang. Iya, lumayan gitu. Jadi kayak what's the solution for you? Aku pakai salah satu fitur dari Bank Raya. Jadi namanya Saku Bisnis. Oke. Jadi itu kayak mempermudah banget. Jadi bank pribadi, kebutuhan. Jadi dia bisa banyak rekening gitu loh. Di dalam satu nama? Di gitu dalam misalnya? satu nama, satu entity itu dia bisa kayak banyak rekening. Oke. Terus jadi kita nggak ribet dan semuanya bisa kita cek dalam satu genggaman gitu. Gue mau bikin konten, gue lagi develop, gue lagi apa, gue bisa cek gitu. Loh, ini tapi antara pribadi sama bisnis bisa jadi satu kesatuan gitu maksudnya? Betul, satu kesatuan tapi beda rekening. Tetap Oke. beda rekening Ya, di dalam ya, ya. satu account gitu. Oke. Jadi aku bisa ngecek, oh ini uang pribadi aku segini, uang bisnis aku segini, jadi lebih nyaman kan ngejalaninnya. Jadi misalnya kayak tadi itu ya, dari bisnis kita bisa ngelihat profitnya berapa karena gue harus bayar gajinya dari bisnis. Betul. Dari yang si Saku bisnis ini gitu Betul. misalnya, tapi yang ini ada yang Saku pribadi juga. Ya udah, ini jangan sampai nyampur nih. Betul, dan Iya. itu bisa tidak nyampur. Dan lebih kerennya lagi, gue kan supplier banyak kan, supplier banyak. Nah, kita bisa bayar supplier 10 rekening dalam satu waktu. Jadi nggak ada kata lupa tuh. Kadang-kadang kan kita tengah waktunya kita suka lupa tuh. Iya. Kita suka kayak, aduh ini bayar supplier ini, telat nih 2 hari, 3 hari. Kalau ini kita udah bisa langsung 10 rekening dalam satu klik. Menarik. Banget. Kita tinggal masukin data, langsung klik. Wow. Mempermudah banget sih buat gue. Soalnya itu kesalahan terbesar juga seorang entrepreneur gitu. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain antara duit bisnis sama duit pribadi. Betul. Itu udah ruwet kecampur banget dan sampai akhirnya kita sendiri juga mau mau mulai dari, harus kita restart semuanya gitu, harus mulai dari nol. Betul. Jadi menurut gua ketika lu memulai sebuah bisnis, memang fondasinya harus bener dulu. Ya berapa yang pengen lu investasikan buat bisnis lo, udah taruh itu di bagian bisnis aja dan bener-bener walaupun duit pribadi misalnya banyak gitu ya untuk apa dan lain-lain, tapi yang bisnis ini bener-bener jangan sampai kecampur sama duit pribadi gitu. Betul. Karena kalau udah kecampur kan kita udah nggak bisa ngitung profitnya, kita udah nggak bisa ngitung juga kita loss apa profit, pokoknya kita udah bingung deh kalau udah kecampur-campur gitu. Makanya mulai sekarang, sebetulnya mulai kemarin-kemarin tuh udah kita rapihin, kita pakai Saku Bisnis dari Bank Raya dan itu sangat membantu sih buat bisnis gue gitu. Very interesting. Lu tadi udah ngomong soal profit and loss, ngomongin soal bisnis segala gitu. Akhirnya lu harus belajar lagi gak sih sebagai dari ibu rumah tangga, sekali lagi ya, maksudnya ngurusin 3 anak. Sekarang udah 4 anak. 4. Dan stop. Oke, udah stop. Stop ya. Suaminya di sini nonton guys. Cukup. Jadi udah 4 anak gitu ya, dari ibu rumah tangga sampai akhirnya lo harus belajar soal accounting, lo harus belajar itu belajarin lagi atau gimana? Belajarin banget semuanya kita belajarin lagi, walaupun sekarang memang udah ada udah ada divisinya masing-masing, udah rapi gitu ya. Tapi pas awal-awal gue struggling banget masalah inventory, barang gue banyak yang hilang pastinya, terus juga masalah drama karyawan yang luar biasa, terus masalah keuangan pastinya tadi gue ceritain, kecampur-campur uang segala macam. Itu benar-benar bikin gue belajar banget. Mungkin saat dulu gue nangis kali ya, stres banget, tapi sekarang setelah udah punya sistemnya, udah belajar adaptasi sama semuanya terasa lebih ringan sih. Ternyata bisa gue jalanin ya. Ibu-ibu bisa jalanin ini loh. Wow. Yang maksudnya yang gue nggak sangka gitu, gue bisa punya bisnis segede ini, alhamdulillah, dengan ratusan karyawan yang sekarang ada di bawah gue gitu. Jadi
semua bisa kok gitu. Wow. Semua bisa asal lo mau adaptasi, lo mau belajar terus, mau inovasi, itu pasti bisa kok. Tapi memang ya, gue sekarang mengerti sih. Kalau misalnya kita ngomongin soal dessert aja, sepertinya dessert itu di mana-mana udah banyak banget gitu kan. Betul. Orang setiap hari kali muncul sebuah inovasi baru yang wah apa sih, croissant digepeng yang jadi croffle lah gitu kan, waffle dijadiin apa jadi Yes. apa lagi lah gitu dan lain-lain Betul, gitu. betul. Pokoknya berinovasi terus dan gak ada habisnya gitu. Tapi satu hal, inovasi aja nggak cukup. Sistem itu benar-benar penting banget gitu. To make sure kalau misalnya bisnisnya udah makin membesar, kalau sistemnya itu goyah, Betul. udah yang ada sih nggak akan tahan lama gitu. Betul. So I think apa yang tadi lu bilang, sistem aja itu bukan cuman soal support system dari suami, dari anak-anak Betul. dan keluarga, tapi sistem bisnisnya sendiri gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal sistem bisnis itu sendiri, memang gue udah ngeliat ya banyak banget sebenarnya solusi untuk para UMKM, karena UMKM kan mikirnya kayak aduh beli sistem tuh kayak mahal banget gitu kan, kayaknya nggak nyampe deh gitu. Tapi sebenarnya ada solusi financial digital yang specifically buat UMKM gitu. Nah ini kalau misalnya kita pikir-pikirin lagi ya, menurut lo akses keuangan digital ini beneran bisa jadi penyelamat gak sih buat para pebisnis F&B, atau jujur sebenarnya masih kurang, masih sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu karena mereka belum menjawab masalah di lapangan sebenarnya gitu. Karena banyak banget soalnya kan yang menawarkan solusi buat UMKM. Yes. Menurut gue sih bener-bener membantu ya selama sistemnya itu transparan dan juga tepat gitu. Jadi kalau apalagi masalah keuangan ya, itu bener-bener harus transparansi banget. Jadi sebetulnya gue nemuin si Saku Bisnis by Bank Raya ini bener-bener menurut gue solusi banget karena dia itu bisa masuk transaksi, kita bisa langsung lihat. Dan gue kan biasa tuh tim gue kan settlement tuh di akhir hari. Ini bisa sehari 4 kali settlement sendiri gitu. 4 kali settlement. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngingetin tim kita untuk kayak settlement ya di akhir hari, kalau nggak nanti datanya nggak kebaca. Kalau dia ini udah bisa settlement gitu. Jadi menurut gue buat UMKM ini sangat ngebantu banget, dan transparansinya itu sih yang gila. Transparan banget gitu. Langsung detik itu masuk ya, detik itu ada di handphone kita gitu. Jadi menurut gue sih sangat-sangat membantu ya, apalagi di 2016 kan belum ada ya kayak gini ya. Jadi zaman sekarang tuh menurut aku udah, kita tinggal ikutin flow-nya aja gitu, tinggal ikutin caranya dan kita dapat sistemnya kalau menurut aku, dan udah lebih simple. Dulu kan beli sistem mahal banget, sistem keuangan ribet banget. Sekarang benar-benar simpel banget sih Neil, jujur. Dan gak perlu investasi sebesar itu juga gitu. Gak perlu investasi yang gila-gilaan, API apa ini itu. Ini tuh udah lebih simple banget, udah dimudahkan banget buat UMKM menurut gue. Balik lagi ke Bittersweet by Najla itu sendiri. Lu sendiri sebenarnya punya mentor gak sih? Dan penting gak sih mentor dalam sebuah bisnis? Mentor gue tuh sebetulnya banyak ya, tapi nggak bisa gue sebutin satu-satu. Kayak bokap gue sendiri aja tuh kadang-kadang menjadi mentor gue gitu loh. Nah ada beberapa juga mentor-mentor yang emang orangnya sih nggak terkenal ya, tapi dia membantu gue banget gitu, banyak belajar gitu sama mereka gitu. Jadi sebetulnya bisnis itu dijalanin dengan banyak sekali belajar di kehidupan sehari-hari, learning by doing. Mentor gue tuh kesalahan gue paling efektif sebetulnya kesalahan gue di bisnis. Contoh? Ketipunya gue di bisnis, barang-barang gue, apalagi F&B ya, kita berlari dengan waste dan juga expired date. Iya loh. Paham kan? Banyak banget barang-barang yang jadi waste, barang-barang yang kebuang. Itu tuh kita belajar lagi, kita catat lagi pencatatan inventory yang benar, terus juga operasional, distribusi, apalagi gue dairy product, gimana cara distribusi yang lebih mudah gitu kan. Makanya di saat brand-brand
kita taruh minuman ya, minuman atau makanan, F&B lah, F&B yang udah punya 500 outlet, gue tuh nggak gemerungsung untuk 500 outlet gitu cepetan. Karena gue nggak mau bisnis gue nggak sustain. Karena gue nggak mau bisnis gue tuh cuman jual franchise, seperti gue bilang, gue nggak mau jual franchise aja. Terus juga gue mau bisnis gue tuh rasanya tetap dikangenin gitu sama orang, yang bisa jadi cerita buat orang-orang, kayak dessert nih bittersweet gitu. Gue nggak mau kayak yang cuman ngejar omset setahun, 2 tahun, 3 tahun terus habis itu hilang. Gue nggak mau, karena gue pengen bisnis gue nih jadi legacy buat anak-anak gue juga gitu loh. Jadi emang gak mudah, dan emang di tengah gempuran F&B yang buka outlet, gue cuma punya 25 outlet. Tapi ya alhamdulillah outlet gue settle sampai sekarang gitu. Tetap ya alon-alon asal kelakon lah kalau kata orang Jawa gitu ya, secara bisnisnya gitu. Gue setiap lari, by the way, gue kan lari di daerah sini ya, Ampera, Antasari gitu kan. Jadi pas ngelewatin yang Ampera itu pasti ada si Bittersweet by Najla itu sendiri gitu kan. Jadi itu gue yang actually karena terlalu pagi, jadi gue cuman ngelewatin aja. Gue belum pernah ke situ dan actually duduk dan menikmati gitu. Boleh lah dicoba. Boleh lah ya. Itu, jadi 25 outlet tuh kebanyakan seperti itu. Betul, dan masih milik gue sendiri gitu. Oh, belum franchise? Tidak akan franchise. Oh, tidak akan franchise? Tidak. Why? Enggak, karena gue nggak mau franchise. Gue nggak siap dari sistemnya, gue nggak siap dituntut franchisernya. Terus juga gue nggak mau rasanya berubah-berubah, dan gue nggak mau pusing sama sistemnya lagi gitu. Karena gue udah pusing sama si 25 outlet ini, gue jalanin. Gue ngerasa bakal ini beda ya perspektif pebisnis lain, itu pendapat mereka sendiri. Gue ngerasa bakal lebih beban kalau gue jalanin dengan franchise. Gue nggak happy, jadi gue nggak happy sama bisnisnya gitu. Gue pengen ngejalanin bisnis ini dengan happy, dengan ya profit pastinya, tapi gue ngejalaninnya nggak stres gitu. Ya. Jadi karena ketika kita udah mulai ada pihak ketiga yang mulai ngatur-ngatur, abis itu nuntut-nuntut gitu ya. Betul. Walaupun duitnya itu lebih besar, tapi perasaan damainya itu nggak ada. Beda. Betul. Dan gue nggak mau ngejalanin bisnis kayak begitu. Kita punya rasa tanggung jawab sama setiap franchisee kita gitu. Kita ngerasa, wah belum lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba dibawa ke meja hijau atau apa kayak gitu kan. Jadi kayak banyak gue denger cerita seperti itu juga gitu. Jadi teman-teman gue juga. Iya, bukan artinya lu punya 1000 franchise tuh berarti lu yang pasti keren. Iya, gitu sih. So, tapi I think kan kita nggak tahu ya, gue ngerasa kadang-kadang sulit juga untuk kita berkembang tanpa orang lain gitu. Kalau misalnya kita sendirian aja, misal contoh investor, kalau misalnya ada investor yang invest, itu mungkin dari 25 outlet bisa jadi I don't know, 100 outlet gitu kan, dengan suntikan dana investor atau ya franchisee gitu, mulai di franchise jadi 100 outlet. Tapi apa yang membuat lu kayak alon-alon asal lakon tadi itu gitu, kayak enggak ya udah nggak apa-apa, gue 25 dan gue ngerasa cukup kok kayak gitu. Jadi gue tuh mau bertumbuh, gimana ya, bukan gue sombong nggak mau investor atau apa, banyak sekali tawaran investor yang datang ke kantor gue sebetulnya, tapi gue merasa gue belum siap sama ilmunya, gimana gue mendapatkan bisa bekerja sama dengan investor, dan berdasarkan pengalaman teman-teman gue baik di dunia skincare maupun F&B gitu, yang kita ngobrol gitu, lo ada investor gini-gini, akhirnya berujung dengan stressful gitu. Jadi kayaknya gue nggak siap untuk itu, dan gue lagi damai-damainya ngejalanin bisnis gitu. Jadi lebih baik gue menjalankan bisnis yang gue bisa, yang gue paham, yang gue tahu, tanpa melibatkan orang lain untuk saat ini ya, sampai untuk saat ini. Gue baru kepikiran, kayaknya investor seperti steroid kali ya. Badan kita pasti bakal kelihatan bagus dan jadi gitu. Betul. Tapi badan kita sebenarnya stres banget gitu, karena si steroid tersebut yang kayaknya kayak badan lu sebenarnya cuma kuat ngangkat beban 10 kilo, tapi karena steroid lu bisa ngangkat beban 30 kilo gitu misalnya. Tapi stres, jadi kelihatannya sih bisa berdampak di in the long term, exactly, di kemudian hari gitu.
Ngomongin soal keuangan lagi gitu, cara mengatur keuangan yang paling efektif. Kalau tadi kan lu udah sempat ngomong soal apa tadi, saku bisnis. Saku bisnis. Dari Bank Raya. Bank Raya. Ini betul. gue jadi penasaran banget asli gara-gara lu iya. ngomongin ini gitu ya. Fitur yang paling spesifik lu suka pakai gitu ya dan itu ngebantu banget buat bisnis lu itu yang mana? Sebetulnya semuanya tuh di fitur Bank Raya tuh ngebantu ya. Kayak dia bisa punya banyak rekening, satu itu. Kedua juga dia bisa bikin kris itu jadi semudah itu. Jadi gue nggak perlu kayak ke bank, gue nggak perlu datang apa segala macam. Gue tinggal apply apa segala, itu udah bisa langsung kris. Jadi kan kita lebih mudah ya. Dan si saku bisnis ini bisa bikin kayak 5 saku yang berbeda. Misalnya gue punya kebutuhan kayak yang pertama bayar gaji. Oke. Yang kedua bayar supplier. Ya. Yang ketiga maintenance alat-alat di kitchen gitu kan. Terus juga misalnya yang keempat kita mau bayar kas kecil, kas kecil perusahaan dan kas besar gitu. Jadi mereka punya saku-sakunya sendiri. Jadi aku tuh udah nggak ribet lagi sama finance aku gitu. Jadi dia udah bisa langsung sistem ini dan gue bisa lihat dari handphone gitu. Kayak hari ini nih pengeluaran buat misalnya supplier ini segini gitu. Gue bisa cek semuanya itu dari handphone dan dipermudah banget. Apalagi buat UMKM ya, itu pasti sangat mempermudah si saku bisnis Bank Raya ini. Apalagi untuk ibu-ibu yang ngurusin 4 orang anak. Nah gitu. Itu sangat membantu banget. Jadi gue bisa ke sekolah anak tapi gue bisa tahu oh ini lagi ada pembayaran ini, pembayaran gaji dan lain-lain. Seperti kayak gitu sih. Kayaknya itu sih ya, karena dengan adanya teknologi, dengan adanya fitur-fitur kayak sekarang ini di Bank Raya sendiri, itu impact-nya itu bukan sebenarnya cuma ke bisnis kita aja, tapi kita mempunyai waktu yang lebih juga sama orang-orang yang kita sayangin gitu. Betul banget. Jadi aku tuh punya waktu yang tenang bareng anak-anak gitu ya, karena semuanya udah tersistem gitu kan. Aku punya waktu sama suami aku, terus juga aku bisa me time, aku mau jalan-jalan, mau pilates, mau apa segala macam aku bisa gitu kan. Jadi kayak mempermudah, mempersimpel, terus juga aku jadi punya lebih banyak waktu gitu. Jadi nggak uprek-uprek di kantor aja gitu. Jadi ya lebih happy sih pastinya gitu buat kita. Kalau misalnya sejak tadi yang lu bilang nge-manage keuangan bisnis dengan lebih rapi dan juga pakai tools yang lebih tepat gitu ya, impact yang paling berasa buat growth-nya Bittersweet sendiri gimana? Bittersweet tuh jadi lebih jadi lebih tahu profitable-nya perusahaan, lebih jelas, lebih detail. Jadi kita bisa ekspansi lebih enak nih. Karena yang tadinya awal tuh kita kecampur uang perusahaan, uang pribadi dan lain-lain, sekarang gue bisa tahu nih misalnya per 3 bulan ada profit berapa. Nah, oke, kita punya profit segini berarti kita coba buka outlet di sini. Kayak gitu, kayak sekarang kan gue baru buka outlet di Sumarekon Bogor. Kayak gitu. Jadi itu dari profit 3 bulan bisnis gitu. Jadi kayak ini nanti juga, jadi kita punya goals, kita bisa punya goals kayak misalnya pokoknya 1 tahun kita mau buka misalnya 5 outlet. Nah dari situ bisa kita kejar, kita karena keuangannya udah rapi kan, jadi bisa dibacanya tuh neraca keuangannya lebih enak gitu. Tadi lo sempat ngomong juga ya soal kesalahan-kesalahan itu adalah mentor terbesar kita gitu. Kesalahan yang paling fatal yang menurut lo kayak sempet gak sih, ada gak kesalahan yang paling fatal banget yang kayak waduh mampus nih gimana gue turn around-nya nih? Kesalahan banyak sih pasti ya, dalam bisnis pasti banyak kesalahan-kesalahan gitu ya. Dan membuat lo nggak kayak udahlah gue quit aja, you know what, gue udah salah ini, udah kita bikin brand baru, sweet by Najla gitu, nggak pakai bitter lagi karena bitternya itu udah hilang, nggak ada lagi bitter, ya tapi lebih ke sweet gitu, atau you know kenapa lo masih tetap pengen fokusnya sama si Bittersweet ini dan lo tidak mundur dari kesalahan atau kegagalan tersebut gitu dalam bisnisnya? Karena kayak Bittersweet ini kayak anak gue gitu loh. Banyak banget cerita di balik Bittersweet yang gak bakal bisa gue hilangin dari hidup gue. Jadi gue gak bakalan mundur sih kalau Bittersweet ada apapun. Mungkin kalau brand-brand baru gue kayak misalnya gue lagi bikin nasi jukut kan ya, nasi jukut gitu. Nasi jukut by Ala gitu. Iya gitu. Terus juga
gue lagi coba bisnis bikin lapangan pedal, kayak gitu. Wow, lu salah satu dari ribuan di Jakarta ya. Gue nggak bikin di Jakarta by the way, Oh, lu nggak gue bikin di Bogor. Luar biasa. Oke. Gue bikin di Bogor. Give back ya, give back ke Bogor. Iya, gue bikin di Bogor. Jadi kayak kalau yang lain mungkin kalau misalnya udah nggak profit, tinggal gue buang gitu aja. Tapi kalau Bittersweet kayaknya nggak bisa Nil. Kayak ini udah mendarah daging banget buat gue. Gue bakal fighting apapun yang terjadi sama Bittersweet. Ya gue pasti bakal, ya bismillah gue bakal bikin ini jadi legacy buat anak-anak gue. Ya nggak tahu sih anak gue mau ngikutin apa nggak. Anak pertama gue sih udah ngomong dia nggak mau bisnis dia nggak mau nerusin Bittersweet. Dia punya idealisme sendiri kayak aku mau jadi ya seseorang sendiri gitu. Nah, mungkin anak kedua gue kali ya. Jangan khawatir, masih ada 3 lagi kan. Ya, masih ada yang bisa gue push 3 lagi. Kalau 1 udah kuliah masalahnya, jadi udah punya kemauan sendiri gitu loh. Gitu. Sekarang nih lu bikin, tadi lu udah mention nasi jukut by Ala, by Nazila juga. Iya, by Kak Ala. By Kak Ala. Oke, brandingnya udah bukan kayak Bittersweet by Najla, ini nasi jukut by Kak Ala. Yes. Oke. Gimana lu kepikiran bisa bikin bisnis baru ini, si nasi jukut ini, dan kenapa, itu yang gue pengen tanya sih sebagai seorang entrepreneur, kenapa lu nggak fokus di Bittersweetnya aja dari 25 gedein sampai ke 100, tapi yuk kita bikin si nasi jukut ini gitu. Sebetulnya Bittersweetnya tetap ongoing sih, Neil. Dia tetap punya goal sendiri. Sebetulnya sampai akhir tahun kita punya goals punya 30 outlet. Ini kan udah 26 outlet kan. Jadi gue punya 4 lagi yang harus kita bikin, nggak tahu di daerah mana, masih cari-cari juga Tangerang atau apa. Tapi ini si nasi jukut ini sebetulnya gue ngelihat opportunity aja dari gue makan nasi di Bandung. Oke. Gue makan nasi di Bandung, gue lagi bertanya-tanya nih daun apa enak banget gitu kan. Itu daun jukut bu, selada air gitu. Oh gitu ya, oke. Itu tuh rame banget tempatnya dan enak banget. Nah sampai Jakarta itu gue berusaha mendevelop gitu. Nggak sama persis sih, tapi gue develop dengan cara gue sendiri gitu kan. Gue bikin kayak ayamnya apa segala macamnya. Dan ya alhamdulillah kita mulai promoin 1 bulan, ya sehari gue dapat sekitar 500 order dari si nasi ini. Gue dapat 500 order gitu ya, itu dari online, belum lagi yang pesanan-pesanan. Ternyata orang tuh trust ya sama gue kalau di bidang F&B. Gue coba bikin turunannya aja sih sebetulnya. Pokoknya dunianya F&B, gue bikin turunannya dan makanan yang sebetulnya gue tanya sih ke anak-anak kantor, lo makan setiap hari apa sih? Ayam kak, setiap hari banget. Iya sih kak, gue makan ayam ya, kalau nggak ayam bakar gue makan ayam goreng, kalau nggak gue makan ayam rica-rica, ayam apa, ayam geprek apa. Nah dari situ gue berpikir kayak, ini anak-anak kantor aja nih setiap hari makan ayam, nasi ayam gitu. Ya gue bikin aja nasi ayam pakai si jukut itu, dan ternyata jukut ini juga lagi naik daun di Blok M di mana itu pada bikin nasi ayam jukut gitu. Sebetulnya jujur Ala nggak tahu loh kalau ini emang lagi viral, karena Ala makan karena enak aja. Gue makan karena ini enak banget, gue bawa ke Jakarta karena di Bandung tuh banyak gitu nasi jukut. Nah ternyata orang Jakarta suka juga gitu. Gue belum pernah nyobain. Gue udah beliin buat lo. Harus cobain. Itu maksudnya. Ada kode-kode itu. Gue belum pernah nyobain. Oh, sudah dibeliin. Harus cobain. Nah, sebetulnya juga ini juga strategi gue sebagai pebisnis untuk mengecilkan OPEX outlet gue. Gitu. Gue kan punya beberapa hot kitchen yang gimana ya? Hot kitchen Bittersweet itu terkenal dessert gitu. Iya. Orang tuh nggak tahu di Bittersweet itu ada makanan hot kitchen kayak spaghetti dan lain-lain. Jadi mereka datang untuk beli dessert. Nah, gimana caranya gue ngecilin OPEX hot kitchen gue, biaya operasional, biaya gaji, biaya lain-lain. Nah, gue bikin si nasi jukut ini. Ternyata baru kayak 20 hari berdiri, dia sudah bisa berdiri di kaki sendiri untuk membiayai operasional hot kitchen gue. Gila. Benar, alhamdulillah. Jadi gue kayak bersyukur banget. Wah ini prospek sih menurut gue. Nggak tahu berapa lama, tapi
bisa lah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oke. Yang di Bogor tuh lapangan pedal by Najla juga atau? Semua dibayin Najlain ya. Habis gimana ya, nama gue membawa berkat kali buat bisnis gue. Jadi kalau Bayi Najla tuh mereka kayak ada trustnya sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Ya maksudnya, ya, tapi lapangan pedalnya dinamain apa? Bittersweet. Gue udah capek branding lagi, udah Bittersweet aja. Udah yang orang tahu. Di situ begitu udah kelar main pedal gitu ya, lo kayak makan dessertnya, ada nasi jukutnya. Carbo loadingnya dessert juga bisa. Wah, pinter memang nih, gila, keren banget asli. She's such an amazing entrepreneur, guys. Thank you. Nah, jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Jadi sebagai founder yang udah melalui berbagai fase bisnis, dari lo di tahun 2016 masih sebagai seseorang yang nggak kepikiran banget kalau misalnya lo akan berbisnis gitu, ngurusin anak, sebagai ibu rumah tangga, sampai akhirnya lo mulai berbisnis dan melalui banyak banget kesalahan dan ngelewatin yang namanya pandemi. Dan di pandemi justru di situ naik banget. Dan sampai sekarang ini post pandemi yang kata orang sekarang ini di tahun-tahun ini bisnis F&B ini lumayan struggling juga gitu. Nah, jadi lu udah ngelewatin banyak banget fase bisnis. Advice terpenting buat teman-teman pelaku usaha lain yang mungkin masih struggling di urusan khususnya mengelola keuangan bisnis mereka kayak gitu. Menurut gua para UMKM tuh udah nggak usah pusing lagi, nggak usah ngeribet-ribetin diri lagi. Sekarang udah banyak banget sistem yang mempermudah kita mengatur keuangan gitu kan ya. Aku sih mau rekomendasi banget Saku Bisnis by Bank Raya ini. Dicobain deh buat para UMKM. Karena kalian tuh benar-benar sangat tidak ribet, ikutin aja flow-nya, semuanya tersistem, semuanya masuk ke dalam handphone kita dalam real time gitu ya. Jadi kalian gak usah pusing, karena aku tuh ngerasain banget jadi mereka saat aku dulu tuh aku ngerasain banget sepusing apa ngatur keuangan. Itu emang pusing banget Nil, kayak uang masuk, uang keluar, apa jadi satu, bayar supplier, adukan banget. Kalau sekarang kalian udah bisa bikin saku bisnisnya banyak, jadi kayak ini khusus supplier, ini khusus gaji, ini khusus apa. Terus juga krisnya gampang, gak perlu datang ke bank, kita udah bisa langsung bikin gitu kan. Jadi kan langsung aman gitu sebetulnya, duit kita tuh masuk ke kita pasti confirm gitu. Jadi menurut aku gak usah mempersulit diri, apalagi masalah keuangan. Sekarang udah dipermudah banget dibanding zaman aku dulu gitu. Si Saku Bisnis by Bank Raya ini gitu. Oke, gue kayaknya pengen nyobain juga sih abis ini. Cobain deh. Kayaknya if it works for you, right? Harusnya it'll work untuk apalagi banyak ibu-ibu di luar sana juga yang terinspirasi. Mereka mulai bisnis kecil-kecilan, bisnis cake atau tadi yang roti bolu segala kayak gitu. Ya why not gitu kan, untuk nyobain. Toh investasinya juga nggak banyak juga, nggak mahal, nggak mungkin nggak ada investasi kali, buka I don't know, buka account di Bank Raya aja gitu. Enggak, iya buka account aja, nggak pakai investasi. Nggak ada. It's wow. Mudah banget kalau dipermudah banget. Gue berharap banget ya di sini banyak ibu-ibu di luar sana yang sebenarnya dia terinspirasi banget untuk pengen jadi entrepreneur tapi takut untuk maju gitu, karena mikir anak gue masih kecil, suami gue nggak memperbolehkan gue misalnya, atau gue cuma disuruh fokusnya sama anak-anak aja. What would you say untuk si para ibu-ibu yang sekarang ini lagi menonton dan kayaknya terinspirasi ini gitu? Aku tahu banget gitu, aku juga pernah di posisi kalian. Kita semua penuh keterbatasan, kita perempuan, kita harus melahirkan, kita harus hamil, kita harus mengurus rumah tangga, kita harus patuh sama suami gitu kan. Tapi kalau misalnya semuanya kita bisa diskusi sama suami dengan baik gitu ya, kita punya suami yang mendukung kita, dan kamu juga punya kemauan yang suami kamu bisa ngelihat kemauan kamu itu benar-benar semangat gitu, dan dilakukan hal-hal positif gitu, aku rasa pasti ada jalannya gitu. Jangan ngerasa kita lemah, apalagi perempuan pasti ngerasanya kan dirinya lemah gitu, di bawah laki-laki dan lain-lain. Tapi secara kehidupan kita tuh partner. Kita tuh saling berpegang tangan. Laki-laki juga sebetulnya butuh kita loh. Suami kita tuh butuh kita. Butuh kita buat support, butuh kita buat bantu mereka gitu. Jadi
nggak usah dijadikan saingan atau apa antara suami istri. Kadang-kadang kan ada juga aku dengar cerita-cerita temen aku kayak suami gue nih nggak mau gue lebih dari mereka, nggak mau gue shining, nggak mau gue bersinar gitu. Mereka nggak bisa, tapi kita bisa ngobrol sama suami kita gitu, kalau kita tuh partner loh, kita tuh barengan loh gitu, kita ngegedein anak kita nih barengan dan kita support system gitu. Jadi semoga suaminya bisa ngerti, di saat suaminya bisa ngerti dan kita bisa nunjukin kalau kita nih yakin dan serius gitu, semoga bisa berjalan dengan baik gitu. It's amazing. menurut aku. Amin. Amin. Nah, kalau misalnya untuk seorang Najla sendiri, apa arti sukses? Apa arti definisi sukses? Untuk aku yang mungkin 5 tahun 7 tahun lalu, sukses itu kan pasti bisnisnya maju banget, banyak duit dan juga dikenal banyak orang dan lain-lain. Untuk gue yang sekarang, ternyata setelah menjalani banyaknya fase kehidupan, sukses itu kita bisa berdamai sama diri sendiri, menjalankan kehidupan dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Untuk aku itu. Wow. Jadi menjalankan bisnis sehari-hari itu pasti dengan semangat, dengan dengan goals dan lain-lain. Tapi itu menurut gue perjalanannya, bukan suksesnya gitu. Suksesnya itu adalah di saat kita bisa tenang, bisa damai menjalankan kehidupan ini dengan semua terpaan badai yang ada setiap harinya, dan bisnis lo tetap berjalan dan bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Wow, I love that. Thank you banget Mbak Ala. So Sama-sama. really appreciate this conversation. Gue seneng banget tahu, I learn new things gitu ya. Apalagi soal si Saku Bisnis tadi. Yes. Di Bank Raya gitu. Dan itu benar-benar something yang gue sebagai business owner pun juga suka keribetan. Yes. Apalagi ini uang pribadi gue, ini uang bisnis gue, dan temptation untuk memakai uang bisnis gue untuk uang pribadi gue itu tinggi banget gitu. So tinggi banget. Udahlah besok gue balikin gitu. Udah besok lagi. Wah gila. Nah jadi ini thank you banget. Ini kayaknya membuat kita menjadi lebih disiplin ya dengan ada kategori-kategori tersebut di saku-saku tersebut gitu. Dan really inspiring. Gue berharap banget kepada semua para ibu-ibu mungkin yang lagi menonton ini dan ngerasa gila ya, seorang Najla Bizir aja bisa gitu ngelakuin hal seperti ini, dan sehingga menjadi Bittersweet by Najla, dan sekarang bikin nasi jukut juga by Kak Ala gitu. Jadi kayak what an inspiration, dan gue berharap kalian mulai take action juga gitu. So anyway, kita ketemu lagi di Sekolah Sukses berikutnya, and of course stay inspired. Bye. Yes, bye. Thank you.